Halo guys, selamat malam. Oke, karena ini udah larut malam ya, jadi kita cerita nggak usah besar-besar sekali ya, karena ini juga mungkin konten ini bagaimana ya, judulnya agak ngeri-ngeri sedap juga sih. Karena ini bersangkutan dengan sejarah dan bela negara, kurang lebih seperti itu. Ya. Gini, mohon maaf ya. Saya orangnya sih realistis. Kalau memang ada hal yang benar yang harus ditegakkan, itu saya harus tegakkan. Tapi kalau ada hal yang salah yang harus ditegakkan, itu tidak mungkin saya akan tegakkan seperti itu. Jadi ya, kalau salah ya saya anggap itu salah, dan kalau memang itu benar ya saya anggap itu benar, seperti itu. Dan saya wataknya memang seperti itu. Jadi mohon maaf kalau nanti video ini ya mungkin ada yang tersinggung lah, seperti itu ya. Begini guys, kita gimana ya, banyak mungkin yang mengatakan bahwasanya pemerintah itu, khususnya Indonesia, pemerintah Indonesia itu tidak meratakan pembangunannya. Buktinya saja Jakarta selalu diutamakan, ibu kota selalu diutamakan dibanding dengan anak-anaknya lah, atau pinggirannya lah, kayak kita nih Sulawesi Tengah kan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi apa lagi ya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, ada lagi Gorontalo, nggak tahu nanti mekar apa lagi juga seperti itu. Kita selalu diasingkan. Ada lagi Papua yang kemarin bilang pembangunan tidak merata begini kan. Begini, kalau kita lihat dari sejarah, sebelum Indonesia merdeka itu kan ada namanya penjajahan ya. Dan penjajahan itu dimulai dari ibu kota kita, dimulai dari Jakarta itu. Para penjajah ini dengan sekutu-sekutunya itu, mereka mulai mematok penjajahan itu dari wilayah Jawa, seperti itu. Dari wilayah Jawa mereka serang, mendirikan benteng di situ ya. Kalau kita lihat dari sejarah seperti itu, banyak juga buku-buku yang menuliskan bahwa memang seperti itu. Jadi kalau kita menyimak secara logika, ya wajar saja kalau kita nih yang di pinggir-pinggirnya ini, bagaimana ya, susah untuk dilirik atau
mereka tidak langsung melirik kita seperti itu, karena mereka itu fokus di tempat yang utama dulu kayak gitu. Mereka itu nggak fokus di tempat lain. Mereka fokus pembangunan untuk di ibu kota itu, untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu seperti itu. Jadi untuk bagian pinggiran-pinggirannya kayak kita nih, mereka itu mungkin tidak lebih mengutamakan kita. Adapun mereka fokus ke kita itu mungkin paling kalau ada ya kejadian-kejadian yang tidak masuk di logika kali seperti itu, baru mereka melirik seperti itu. Dan saya sendiri tidak heran kalau pembangunan kita ini tidak merata. Kayak contohnya, kita ambil saja, kita nggak usah ambil contoh yang jauh-jauh ya. Kita ambil saja contoh di bagian Sulawesi Tengah, antara Sulawesi Tengah itu dengan Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan gila, tolnya luar biasa, panjangnya itu minta ampun kali ya, itu mungkin gila bagi saya. Sedangkan kita di bagian Sulawesi Tengah itu tidak ada seperti itu. Ini maaf, saya tidak membanding-bandingkan ya, saya hanya menceritakan kejadian seperti itu yang ada, yang nyata seperti itu. Dan kalau kita lihat juga dari sistem ekonominya ya, di Sulawesi Tengah itu pertumbuhan ekonomi itu kurang ya, pertumbuhan ekonomi kurang. Dan yang dibanggakan juga dari bahan alamnya sedikit dibanding dengan Makassar seperti itu, ibu kotanya mereka. Kalau Sulawesi Tengah kan kita punya ibu kota Palu seperti itu kan. Jadi ya wajar-wajar saja kalau pembangunan itu tidak seperti apa yang kita harapkan, tidak seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat ya. Dan kita tidak bisa berharap banyak, dan kita juga tidak bisa bagaimana kalau nantinya pembangunan kita kalah dengan Sulawesi Utara, bukan Manado, Sulbar, Sulawesi Barat ya. Kalau nantinya pembangunan kita kalah saing dengan Sulawesi Barat, itu mungkin saja bisa terjadi, bro. Karena kenapa? Ini rambasan dari Sulawesi Selatan yang dekat-dekat dari dia dulu. Otomatis pembangunan itu yang dia tarik dulu yang dekat dengan dia. Setelah yang dekat dengan dari dia, baru dia tarik yang jauh dari dia kayak gitu. Jadi kalau kita nantinya ini lambat dilirik ya, saya nggak heran seperti itu. Saya mungkin nggak bertanya-tanya, saya nggak mungkin komentar ini, karena itu wajar bagi saya, karena kita kan posisi jauh seperti itu. Jadi kalau memang mereka lebih cepat bertumbuh dari kita, lebih cepat berkembang dari kita, ya wajar-wajar saja, karena kita jauh dari mereka, bro. Begitu juga dari Sulawesi Utara, Manado. Tapi saya nggak mau cerita tentang sana karena saya juga belum pernah kunjungan ke sana sih ya, seperti itu. Tapi saya nggak berharap kalau saya harus mau pergi ke sana seperti itu. Kalaupun saya mau keluar kota, itu saya harus jalan sendiri. Saya nggak mau dikawal-kawal ini begini, rombongan lah itu. Nggak ini, nggak ada
gimana ya, bagusnya nggak ini untuk, karena ya itu tadi oke. Yang pasti saran dari saya untuk kalian, kalau mau jalan itu ya, karena kemarin saya sempat buat video itu nekat ya, modal nekat ke Samarinda itu, wah itu jadi pengalaman dan pelajaran besar buat saya. Itu satu hal yang gila juga menurut saya, jalan tanpa modal sedikit pun itu, wow gila. Saya hanya modal baju di badan, mungkin dengan beberapa lembar pakaian, tapi ya sudahlah, itu nggak usah saya ceritakan sama kalian, biarkan itu nantinya jadi bahan cerita untuk anak-anak saya kalau ada kalau diberikan sama Yang Maha Kuasa, biar cerita itu nantinya jadi pelajaran buat mungkin keluarga saya, mungkin seperti itu, atau ponakan saya cerita buat dia seperti itu. Jadi saya nggak akan cerita sama kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.